Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hepatitis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu eh, Anggreni Palembangan, kemudian Nabila Ramadhani Arsyad, Hairunisa, Firdi Ataya, dan saya sendiri Suci Amalia Syuaib. Adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada definisi hepatitis, kemudian gambaran epidemiologi hepatitis, etiologi hepatitis, patogenesis hepatitis, penularan hepatitis, upaya pencegahan dan penanggulangan hepatitis, dan KLB hepatitis. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu hepatitis. Jadi, penyakit hepatitis masih menjadi masalah kesehatan di dunia yang menyebabkan kematian pada bayi, balita, usia dewasa maupun lansia. Hepatitis virus akut adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Hampir semua kasus hepatitis virus akut disebabkan oleh salah satu dari 5 jenis virus. Yang pertama yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Adapun data menurut WHO, virus hepatitis telah menyebabkan 1,34 juta kematian di dunia pada tahun 2015. Adapun upaya pencegahan hepatitis yang efektif dalam menangani penyakit hepatitis yaitu dengan memberikan imunisasi hepatitis dan pencegahan lainnya seperti menanamkan kesadaran akan pentingnya masalah ini kepada masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Eh, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Hairunisa. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hepatitis. Jadi hepatitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada hati atau organ liver. Penyakit ini bisa disebabkan karena berbagai hal, mulai dari infeksi virus, orang dengan kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, eh, penyakit autoimun, dan dapat pula terjadi karena infeksi cacing hati. Apabila disebabkan oleh virus, hepatitis dapat menular ke orang lain. Hepatitis ditandai dengan adanya gejala berupa demam, nyeri sendi, sakit perut, dan juga penyakit kuning. Next. Di sini ada beberapa jenis hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A. Jadi penyebab penyakit hepatitis A adalah virus hepatitis A. Jadi di virus ini merupakan virus RNA beruntai tunggal dan termasuk ke dalam famili Picornaviridae. Virus ini dapat menyebabkan infeksi simptomatik atau asimptomatik pada manusia. Kemudian ada hepatitis B. Jadi hepatitis B ini disebabkan karena virus hepatitis B yang merupakan virus DNA untai ganda yang tergolong ke dalam famili Hepatnaviridae. Adalah penyebab terjadinya penyakit hepatitis B. Terdapat 3 mode transmisi virus hepatitis B. Daerah dengan tingkat endemis tinggi, virus hepatitis B ditularkan secara vertikal dari ibu yang terinfeksi ke neonates. Kemudian yang ketiga ada hepatitis C. Jadi penyakit hepatitis C ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi virus hepatitis C. Virus RNA ini termasuk dalam golongan famili Flaviviridae. Faktor resiko yang paling sering disebut sebagai penyebab sebagian besar penularan virus hepatitis C di seluruh dunia adalah karena penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi, proses pemindahan darah, dan transplantasi organ dari pendonor yang telah terinfeksi virus. Next. Kemudian ada definisi dari hepatitis D. Jadi hepatitis D merupakan infeksi hati yang terjadi karena disebabkan oleh virus hepatitis D. Infeksi terjadi secara eksklusif pada orang yang pernah terjangkit hepatitis B ini. Proses penularan virus hepatitis B mirip dengan virus hepatitis B melalui paparan parenteral. Kemudian terakhir ada hepatitis E. Jadi hepatitis E ini merupakan penyebab penyakit disebabkan karena virus hepatitis E, di mana virus ini adalah virus RNA beruntai tunggal yang merupakan satu-satunya
anggota dalam famili Hepaviridae dan genus Hepavirus seperti HIV. Penularan virus hepatitis E terjadi jika seseorang mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi tinja. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran epidemiologi dari hepatitis. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia, pada area di mana endemisitas hepatitis A tinggi, prevalensi umumnya lebih banyak pada populasi anak-anak. Hal ini didukung oleh data di Indonesia yang dilaporkan secara nasional melalui Riskesdas 2018. Melalui laporan data tersebut, dinyatakan bahwa kelompok usia di bawah 1 tahun menempati posisi kedua persentase terbesar prevalensi hepatitis, yaitu sebesar 0,45% di Indonesia, di mana untuk posisi pertamanya adalah kelompok usia 45-54 tahun dengan prevalensi itu 0,46%. Laki-laki dinyatakan lebih besar prevalensinya sebesar 0,4% dibandingkan dengan perempuan yaitu hanya 0,39%. Serta mereka yang tinggal di perkotaan lebih besar prevalensinya 0,4% dibanding yang di pedesaan sebanyak 0,38%. Namun prevalensi hepatitis pada anak sekolah paling rendah yaitu 0,35% untuk kategori pekerjaan. Nah, untuk wilayah dengan prevalensi kasus terbanyak yaitu di Provinsi Papua sebesar 0,66%, kemudian diikuti Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,62%, dan di posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,57%. Nah, prevalensi total hepatitis di Indonesia dinyatakan sebesar 0,39%. Selain itu, dari beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa kasus hepatitis A sebagian besar terjadi pada anak-anak, didominasi oleh usia remaja. Salah satu studi analitik yang dilakukan oleh Riris dan teman-temannya di Kota Depok menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan remaja mengkonsumsi makanan yang belum terjamin kebersihannya, kebiasaan cuci tangan yang buruk, serta kurangnya pengetahuan akan hepatitis A dengan insidensi hepatitis A. Nah, studi lain juga dilakukan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yang menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kasus dan hasil antibodi anti HAV yang memiliki jumlah positif terbanyak pada studi tersebut. Distribusi kasus hepatitis A terbanyak pada usia di atas 14 tahun, yaitu 74,55%. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya membahas tentang etiologi hepatitis. Berbicara tentang etiologi, etiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber penularan atau penyebab suatu penyakit dapat terjadi. Nah, di penyakit hepatitis ini, penyebab dari hepatitis itu tersendiri dibedakan berdasarkan jenis hepatitis tersebut, ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Khairunisa tadi. Hepatitis terbagi atas jenis hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Adapun hepatitis A itu disebabkan dengan virus yang berbentuk partikel berukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik, tergolong virus hepatitis terkecil termasuk golongan picornavirus. Ternyata hanya terdapat satu serotype yang dapat menimbulkan hepatitis pada manusia. Dengan mikroskop elektron terlihat virus ini tidak memiliki mantel, hanya memiliki satu nukleokapsid yang merupakan sebagai ciri khas dari antigen virus hepatitis A ini. Adapun dari hepatitis B itu tersendiri disebabkan oleh virus yang berbentuk selubung ganda. Virus DNA ini memiliki lapisan permukaan di bagian inti dengan masa inkubasi 60-90 hari serta memiliki 3 jenis partikel virus. Kemudian hepatitis C atau biasa disingkat dengan HCV adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel sferis inti nukleokapsid sebesar 33 nanometer, yang di mana hepatitis C ini virusnya dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Karena HCV ini adalah virus dengan RNA yang berantai positif.
Selanjutnya hepatitis D itu adalah jenis virus, jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang RNA-nya berukuran sangat kecil, yang terdiri dari 2 jenis ukuran dan mempunyai kapsul terdiri atas protein yang dihasilkan oleh VHB. Nah, proporsi seperti ini, yaitu virus ini sangat berbeda dengan proporsi yang terdapat pada virus-virus jenis lain. Selain itu, untuk transmisi dan masuk ke hepatosis, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi replikasi virus hepatitis D ini. Kemudian yang terakhir, hepatitis E itu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus RNA dengan diameter 27 sampai 34 mm. Pada manusia hanya terdiri dari satu serotype dengan 4 sampai 5 genotipe utama. Kemudian virus hepatitis E ini dapat menyebar pada sel embrio diploid paru, akan tetapi dalam proses replikasinya hanya terdiri pada hepatosit. Maksud saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mekanisme patogenesis hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A. Jadi pada hepatitis A, virus terjadi melalui transmisi fekal oral dan mengalami replikasi di hati. Kemudian setelah 10-12 hari, virus akan masuk ke dalam darah dan diekskresikan melalui empedu dan feses. Pada individu yang terkena HAV, konsentrasi terbesar virus yang diekskresikan ke dalam feses terjadi pada 2 minggu sebelum onset ikterus dan akan terus menurun setelah ikterus terlihat jelas. Ekskresi HAV mulai menurun pada awal penyakit klinis dan menurun secara signifikan 7-10 hari setelah timbul gejala. Nah, adapun sebagian besar orang yang terinfeksi virus hepatitis A ini tidak lagi mengeluarkan virus melalui feses pada minggu ketiga setelah sakit. Yang kedua yaitu hepatitis B. Pada hepatitis B, awalnya virus akan melekat pada reseptor spesifik pada membran sel hepar dan kemudian mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma sel hepar. Dalam sitoplasma, HBV ini akan melepaskan mantelnya sehingga melepaskan nukleokapsid. Nukleokapsid akan menembus dinding sel hati dan di dalam inti asam nukleat, HBV akan keluar dari nukleokapsid dan menempel pada DNA hospes. Nah, DNA HBV ini akan diperintahkan sel hati untuk membentuk protein untuk virus baru dan akan terjadi pembentukan virus baru. Kemudian virus akan dilepaskan ke peredaran darah dan akan memungkinkan untuk terjadinya kerusakan hati kronik karena disebabkan adanya respon imunologik penderita terhadap infeksi. Selanjutnya yaitu hepatitis C. Pada patogenesis hepatitis C dimulai ketika virus masuk ke dalam darah dan menuju ke hati. Kemudian virus akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel. Nah, virus ini akan berkembang biak dan akan mengalami masa inkubasi selama 2-6 bulan. Setelah masa inkubasi, maka virus akan menyebar dalam aliran darah dan menyebabkan peradangan pada hati dan membuat orang tersebut terinfeksi hepatitis C. Selanjutnya yaitu hepatitis D. Hepatitis D ini kerusakan sel-sel hati yang diakibatkan oleh infeksi virus hepatitis D sebenarnya belum jelas dan masih diragukan. HDV diragukan mempunyai sitopatik langsung terhadap hepatosit. Replikasi genom pada VHD dapat menghalangi pertumbuhan sel karena replikasi tersebut akan membutuhkan enzim yang diambil dari sel inang. Selain itu, diduga juga kerusakan hepatosit pada hepatitis D akut terjadi akibat jumlah HDGS. Maksud saya HDAGS yang berlebihan dalam hepatosit. Virus ini juga memiliki peran penting sebagai kofaktor dalam menimbulkan kerusakan hepatosit yang lebih lanjut. Selanjutnya yang terakhir yaitu hepatitis E. Patogenesis hepatitis E ini sebenarnya masih kurang dipahami karena hepatitis E ini merupakan penyakit hepatitis yang virusnya memiliki sifat yang sama seperti hepatitis A dan diduga ditularkan melalui rute fekal oral yang tidak diketahui secara jelas bagaimana cara virus ini mencapai hati.
Mungkin terdapat 4 replikasi virus ini, yaitu virus bisa bereplikasi di saluran usus sebelum mencapai hati. Untayan negatif RNA HIV menunjukkan replikasi virus telah terdeteksi di usus kecil, kelenjar getah bening, dan usus besar. Hal ini menunjukkan bahwa replikasi HIV ekstrahepatik. Kemudian HIV akan bereplikasi dalam sitoplasma hepatosit dan dilepaskan ke dalam darah dan empedu. Dan kerusakan hati yang disebabkan oleh infeksi HIV mungkin dimediasi kekebalan oleh sel T sitotoksik dan sel pembuluh alami karena HIV tidak bersifat sitopatik. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara penularan hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini ada dua jenis penyakitnya, yaitu akut dan kronis. Nah, hepatitis dikatakan akut bila menginfeksi seseorang untuk pertama kali dan gejala yang terasa hanya singkat, biasanya kurang lebih 6 bulan. Sedangkan hepatitis yang disebut kronis jika dialami pasien dalam waktu lama lebih dari 6 bulan. Hepatitis juga bisa dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan penyebabnya. Yaitu ada hepatitis viral yang disebabkan oleh virus, ada hepatitis autoimun yang diakibatkan oleh autoimun, hepatitis neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir, hepatitis alkoholik akibat konsumsi alkohol yang berlebihan, hepatitis perlemakan hati karena penumpukan lemak di hati, hepatitis akibat obat, dan hepatitis akibat paparan zat beracun. Di antara sejumlah jenis hepatitis tersebut, hanya hepatitis viral yang bisa menular dari satu orang ke orang lain. Terdapat 5 macam hepatitis viral yang dibedakan menurut virus pemicunya, yaitu hepatitis A, B, C, dan D. D dan E. Cara penularan hepatitis bisa dibedakan menjadi dua, yakni melalui rute fekal oral, yaitu hepatitis A dan hepatitis E, serta rute parenteral, yaitu hepatitis B, C, dan D. Nah, yang pertama yaitu cara penularan hepatitis A dan hepatitis E. Rute fekal oral adalah jalur penularan atau transmisi suatu penyakit dari feses atau tinja ke mulut. Artinya, virus hepatitis A dan E bisa menular dari tinja seseorang yang terinfeksi ke orang lain yang terpapar oleh tinja tersebut. Contohnya, orang yang sakit hepatitis A atau E buang air besar, lalu tidak bersih mencuci tangannya, kemudian memegang makanan dan memberi kepada orang lain. Orang lain tersebut berisiko terkena virus hepatitis. Menurut Badan Kesehatan Dunia, faktor umum penunjang jalur penularan fekal oral ada 5, yakni jari, lalat, tanah, cairan, dan makanan. Nah, cara penularan hepatitis dengan jalur ini rentan terjadi di lingkungan yang sanitasinya itu tidak bersih. WHO juga menyebutkan bahwa hepatitis A dan hepatitis E juga bisa menyebar lewat transfusi darah dan hubungan seksual, tapi tidak lewat kontak kulit. Yang kedua yaitu ada cara penularan hepatitis B, D, dan C. Virus hepatitis B, D, dan C menular lewat rute parenteral, yang berarti virus tersebut bisa menyebar lewat berbagai jalur, kecuali saluran pencernaan. Karena itu, hepatitis B, D, dan C punya lebih banyak jalur penularan daripada jenis hepatitis viral lain. Contohnya, paparan lewat transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik, tato, dan tindik yang terkontaminasi, hubungan seksual, dan penularan dalam rahim dari ibu ke anak. Hepatitis B sangat mudah menular lewat cairan tubuh orang yang terinfeksi, misalnya melalui darah, keringat, air mata, air ludah, sperma, cairan vagina, darah menstruasi, dan air susu ibu. Di Amerika Serikat, hampir 2/3 kasus hepatitis B akut terjadi karena paparan seksual. Adapun hepatitis C lebih sering menular lewat kontak darah. Artinya, cara penularan hepatitis ini melalui darah yang terkontaminasi virus tersebut. WHO juga menyebutkan virus hepatitis C ini tidak menyebar lewat ASI, sentuhan, ataupun pelukan dengan orang yang terinfeksi. Cara penularan hepatitis D sama dengan hepatitis B, namun jenis hepatitis ini hanya bisa menginfeksi orang yang sudah tertular hepatitis B. Itu berarti pasien hepatitis B lebih riskan mengalami infeksi hepatitis D. Virus hepatitis B dan D juga dapat menginfeksi secara bersamaan. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baik, selanjutnya mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan hepatitis.
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membantu dalam penurunan angka prevalensi hepatitis adalah dengan melakukan promosi kesehatan. Salah satu bentuk promosi kesehatan yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan merupakan suatu upaya untuk perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif, yakni rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan disertai adanya peran aktif individu maupun kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat. Adapun bentuk penyuluhan kesehatan yang dapat dilakukan antara lain masyarakat diharuskan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta pentingnya pemberian vaksin hepatitis untuk masyarakat. Kemudian ada menurut Kemenkes ada beberapa tips agar terhindar dari hepatitis akut. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan yang matang dan bersih, kemudian menghindari kontak dengan orang lain, kurangi mobilitas dan tidak bergantian dengan orang lain. Kemudian apabila telah merasakan gejala-gejala seperti mual, muntah, diare hingga demam, maka segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat agar proses penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai kejadian luar biasa pada hepatitis. Nah, hepatitis yang sering terjadi di Indonesia yaitu hepatitis A. Pada tahun 2013 terdapat 11 KLB dengan 495 kasus. Pada tahun 2014 terdapat 11 KLB dengan 282 kasus. WHO menyatakan bahwa infeksi hepatitis A banyak terjadi pada remaja dan orang dewasa, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 23% penderita berusia 6-14 tahun dan 75% kasus berusia lebih dari 14 tahun. KLB pada hepatitis A pada umumnya terjadi pada musim tertentu, sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap KLB hepatitis A yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Apabila terjadi peningkatan serangan KLB hepatitis A, maka Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dapat menginformasikan peringatan KLB hepatitis A di daerah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk kepada bagian kesimpulan. Jadi dari presentasi kita kali ini, kita dapat mengetahui bahwa hepatitis merupakan peradangan yang terjadi pada hati atau liver. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, orang yang mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau orang yang mengidap penyakit autoimun, dan dapat juga terjadi karena adanya cacing hati. Maka dari itu, pentingnya promosi kesehatan terkait bahaya penyakit hepatitis sebagai upaya pencegahan. Adapun penanggulangan penyakit hepatitis di Indonesia sendiri dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.